Di mana tanggung jawab negara ketika rakyat merasakan ketidakadilan sosial. Ya kan kebetulan juga pemerintah selama beberapa tahun terakhir selalu menggaungkan bahwa harus ada penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan, aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara kita, di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Nah sekarang rakyat akan kemudian menguji statement dari pemerintah tersebut. Apakah kemudian pemerintah sudah benar-benar menerapkan keadilan sosial itu, memastikan bahwa keadilan sosial itu bisa dipenuhi, bisa diperoleh, dan bisa didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Halo, kembali lagi bersama saya Yusril Iza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan dua hal. Beberapa waktu yang lalu sempat viral di media-media sosial dan kemudian menjadi hangat dibicarakan di publik kita. Yang pertama adalah ketika banyak sekali kasus pengambil alihan tanah rakyat yang dilakukan oleh banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, corporate besar yang mengatasnamakan hukum, kemudian seakan-akan melakukan tindakan premanisme, mengambil hak-hak yang dimiliki oleh rakyat. Kemudian kedua, yakni masuknya kapal perang Cina ke Laut Natuna di Laut Cina Selatan, yang kemudian menjadi fokus publik kita kemarin karena terlihat sekali dari video yang beredar bahwa nelayan-nelayan Indonesia kemudian ketakutan karena adanya aktivitas-aktivitas dari kapal perang Cina yang berkeliaran di Laut Natuna, dan ini menjadi menarik untuk kita bicarakan teman-teman semua. Nah teman-teman semua, konten ini kemudian lahir untuk kemudian sedikit merefleksi kembali ingatan kita, merefleksi kembali kesadaran kita tentang bagaimana tercapainya atau terpenuhinya nilai-nilai keadilan di dalam kehidupan kita, terpenuhinya sila kelima di dalam Pancasila kita, yakni keadilan sosial. Berbicara tentang keadilan sosial, ketika kita hubungkan dengan kejadian yang terjadi beberapa waktu yang lalu yang kemudian sempat viral di Bogor, misalkan di kasus Sentul City, atau banyak kasus di Indonesia yang kemudian rakyat selalu dirugikan. Rakyat Indonesia kemudian kehilangan hak-hak mereka untuk mendapatkan kehidupan, untuk mendiami suatu tempat. Padahal itu adalah masih di dalam teritorial Indonesia, masih menjadi tanah kelahiran mereka, tetapi kemudian digusur atas dasar kepentingan dari korporasi, kepentingan dari pengembang-pengembang yang ada di Indonesia. Nah, catatan penting yang menurut saya perlu untuk kemudian kita bicarakan di konten kali ini, bagaimana sih sebenarnya kehadiran yang benar-benar bisa dimunculkan oleh kekuasaan kita ketika melihat keadaan di lapangan seperti ini. Ketika ada rakyat merasakan ketidakadilan, ketika ada rakyat yang merasakan kehidupan mereka kemudian terlantar karena hak-hak mereka untuk mendiami suatu tempat kemudian diambil alih oleh pengembang-pengembang, oleh orang-orang yang bermodal. Saya rasa keadaan-keadaan seperti ini kemudian perlu ada kehadiran kekuasaan, perlu ada kehadiran pemerintah. Karena seperti yang selalu saya sampaikan di beberapa konten sebelumnya, bahwa memang rakyat itu adalah pihak yang selalu harus diprioritaskan oleh kekuasaan. Jangan kemudian pemerintah lebih memprioritaskan kepentingan dari pemodal, mengenyampingkan kepentingan dari rakyat Indonesia. Padahal dalam keadaan-keadaan yang rumit seperti ini, rumit dirasakan oleh rakyat, rakyat membutuhkan kehadiran kekuasaan untuk memberikan kepastian, untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Karena banyak sekali kemudian kasus-kasus yang terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya yang terjadi di Sentul City kemarin, yang terjadi di Bogor, tetapi yang terjadi di seluruh Indonesia, di Papua, kemudian yang terjadi di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, di Tanah Jawa, pembebasan lahan yang dilakukan, yang padahal di situ menggusur kehidupan dari rakyat Indonesia hanya atas dasar kepentingan dari korporasi, hanya kepentingan dari pengembang-pengembang yang memiliki modal yang lebih besar. Kita masih teringat ketika dibukanya jalur kereta cepat dari Jakarta Bandung, yang kemudian di situ mengambil atau menggusur kehidupan dari rakyat, mengambil tanah-tanah rakyat. Dan yang terbaru juga kemudian kasus yang terjadi di Bogor,
ketika salah seorang aktivis juga kemudian ingin digusur rumahnya, diberikan somasi oleh pihak pengembang agar kemudian meninggalkan rumahnya bersama dengan puluhan keluarga yang ada di sekitaran lokasi itu. Dan ini kemudian menunjukkan bahwa memang ada arogansi, ada kesombongan, ya, ada ya ketidakberpihakan yang saya perhatikan ketika melihat kondisi seperti ini. Ketika misalkan pemerintah seakan-akan setelah memberi izin kepada pengusaha untuk memiliki hak guna bangunan misalkan, ya, tetapi kemudian tidak melihat bahwa efek dari dikeluarkannya izin itu berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, maka seakan-akan juga pemerintah kita itu berpihak kepada korporasi. Tidak seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa pemerintah itu harusnya berpihak pada kepentingan rakyat, berpihak pada terlindunginya rakyat Indonesia. Karena itu bukan hanya menjadi amanah di dalam undang-undang kita, tetapi di dalam konstitusi kita, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian mengharuskan, ya, atau mewajibkan pemerintah kita memprioritaskan rakyat di atas prioritas-prioritas yang lainnya. Dan ini harus dipahami, harus kemudian disadari oleh pemerintah kita, oleh kekuasaan hari ini. Jangan sampai kasus-kasus yang seperti ini kemudian seakan-akan membuat rakyat terus trauma, rakyat kemudian merasa sengsara. Pertanyaan saya adalah kemudian ketika misalkan keadaan ini kemudian dibiarkan oleh pemerintah, bagaimana tanggung jawab negara ketika, ya, rakyat Indonesia atau warga di sekitaran lokasi tersebut yang tergusur, ya, hak huni mereka karena HGU yang dimiliki oleh korporasi. Bagaimana tanggung jawab dari pemerintah untuk melindungi kepentingan dari rakyat? Padahal ini kan di tanah pertiwi, di tanah yang dimana mereka bisa memiliki hak-hak untuk mendapatkan kehidupan. Pertanyaannya itu, di mana tanggung jawab negara ketika rakyat merasakan ketidakadilan sosial? Ya kan, kebetulan juga pemerintah selama beberapa tahun terakhir selalu menggaungkan bahwa harus ada penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan, aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara kita, di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Nah sekarang, ya, rakyat akan kemudian menguji statement dari pemerintah tersebut. Apakah kemudian pemerintah sudah benar-benar menerapkan keadilan sosial itu, memastikan bahwa keadilan sosial itu bisa dipenuhi, bisa diperoleh dan bisa didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu yang pertama, dan kemudian menjadi sesuatu hal yang harusnya dijawab oleh kekuasaan melalui produk kebijakan yang mampu melindungi kepentingan rakyat. Kemudian kedua, sama dan serupa seperti yang terjadi di beberapa kasus di Indonesia, misalkan penyerobotan tanah, tindakan-tindakan premanisme, mengambil hak rakyat, ya, yang dilakukan oleh pengembang atau mungkin bahkan pemerintah sendiri. Kedua ini yakni penyerobotan atau tindakan pengambil alihan, ya, atau upaya untuk mengambil alih wilayah ini dilakukan justru oleh negara luar, negara Cina yang hari ini kemudian seakan-akan merasa superior di Laut Cina Selatan, mengklaim bahwa zona ekonomi eksklusif Indonesia, ZEE Indonesia, kemudian diklaim sebagai laut mereka. Nah ini kemudian menurut saya harusnya ada peran proaktif dari pemerintah kita, harus ada tindakan-tindakan yang memang meyakinkan publik Indonesia bahwa pemerintah hari ini benar-benar melindungi kepentingan negara. Pemerintah juga harus mampu, ya, memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia di dunia internasional. Jangan sampai kemudian sejengkal tanah republik ini yang diperjuangkan oleh founding parents kita ketika di zaman penjajahan kemudian seleha-leha dan semena-mena diklaim oleh negara-negara luar, kemudian diambil begitu saja. Seakan-akan kemudian rakyat dan nelayan yang ada di Laut Cina Selatan tidak merasa bahwa Laut Natuna, laut yang masuk di dalam teritorial Indonesia, menjadi tempat di mana mereka untuk menggantungkan kehidupan mereka. Justru kemudian mereka merasa terancam, merasa bahwa nyawa mereka akan terancam ketika mereka
melakukan aktivitas-aktivitas menghidupi keluarga mereka, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka di Laut Cina Selatan. Nah, ini harusnya perlu ada tindakan-tindakan yang nyata dilakukan oleh pemerintah kita. Misalkan ada upaya diplomasi ya yang kuat yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo misalkan untuk berbicara di panggung dunia, untuk berbicara kepada dunia internasional bahwa Laut Natuna, Laut Cina Selatan atau Indonesia itu tidak di bawah intervensi dari negara manapun, tidak berada di bawah tekanan negara manapun, dan Indonesia tidak takut atas ancaman negara manapun. Ini menjadi penting. Indonesia tidak takut terhadap ancaman negara manapun. Saya pikir ketika keberanian ini kemudian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo atau pemerintah kita hari ini, saya rasa tindakan-tindakan yang seakan-akan membuat kita dipecundangi itu tidak terjadi. Cina akan berpikir kemudian dua kali, misalkan ketika berusaha memasuki daerah teritorial Indonesia, seandainya memang ada pressure yang dari awal ditunjukkan oleh pemerintah kita di dunia internasional. Dan ini menjadi penting untuk kita kemudian membaca situasi ini. Pemerintah harus kemudian lihai dalam melihat politik-politik internasional agar kemudian kepentingan-kepentingan internasional Indonesia selalu diprioritaskan. Indonesia tetap menjadi negara yang berdaulat. Jangan sampai kemudian pembiaran, ya, jangan sampai kemudian, ini kekhawatiran saya lagi, jangan sampai kemudian pemerintah kita seakan-akan juga membiarkan juga adanya kapal-kapal perang Cina yang masuk ke daerah teritorial Indonesia. Kita takut untuk melakukan pressure karena kita memiliki utang kepada Cina. Ini kan bahaya juga. Misalkan kalau pemerintah merasa ketakutan seperti itu, merasa bahwa Cina itu sebagai ancaman, atau tepatnya kita takut untuk kemudian memberikan tekanan secara diplomatik, ya, kita takut untuk memberikan tekanan secara militer agar mereka tidak masuk ke daerah atau teritorial Indonesia hanya karena kita terkungkung oleh hutang kepada Cina. Nah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian kehilangan martabat di dunia internasional, kehilangan nama, ya, di dunia-dunia internasional. Dan ini sekaligus memberikan kritik dan pesan kepada Presiden Joko Widodo bahwa dalam membangun bangsa ini kita perlu upaya-upaya diplomasi yang kuat. Saya teringat betul, kita tidak merdeka karena kita berhasil mengalahkan penjajah. Tetapi Indonesia sebenarnya merdeka karena diplomasi, karena kemampuan kita memainkan politik internasional. Nah, maksud saya adalah kelihayan itu juga harusnya dimiliki oleh pemimpin kita untuk memainkan politik internasional, untuk berunding di dunia internasional, untuk memenangkan pertarungan-pertarungan dunia, sehingga kita mampu berbicara banyak di dunia internasional. Itu bisa terpenuhi misalkan ya kita mempunyai pemimpin yang kuat. Berbeda misalkan pemimpin kita tidak cukup punya kemampuan untuk itu, sehingga kita ya kapal asing datang ke Indonesia, kita tidak permasalahkan. Kita anggap ini hal yang sepele. Kita hanya menjadi korban dari politik internasional negara-negara adidaya hari ini. Nah, Indonesia di kawasan Asia Tenggara harusnya mampu berbicara di dunia internasional, mengembalikan marwah dan martabat Indonesia, bahwa Indonesia ini adalah macan Asia. Nah, itu harusnya kemudian diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo melalui ya diplomasi-diplomasi yang kuat di dunia internasional. Dan kedua hal ini menurut saya sesuatu hal yang serupa, ya, kalau di masalah penyerobotan tanah rakyat yang ada di politik domestik kita, ini adalah tindakan penjajahan yang dilakukan oleh pengembang menurut saya, menjajah rakyat untuk kepentingan kapitalisme. Kemudian yang dilakukan oleh Cina ya secara tidak langsung ingin mematok wilayah Indonesia sebagai dataran mereka atau wilayah mereka, juga merupakan tindakan lain dari penjajahan terhadap negara kita. Dan kedua hal ini harusnya kita sama-sama kita pahami dan kita dorong pemerintah kita untuk mampu memberikan solusi terhadap apa yang dirasakan oleh rakyat hari ini.